Kepolisian daerah Jawa Tengah kembali menangkap 13 orang tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dengan jumlah korban sebanyak 32 orang. Jamin daging kurban aman dan halal 290 juleha disiapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes. Pengrajin pisau di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah kebanjiran pesanan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Kepolisian daerah Jawa Tengah kembali menangkap 13 orang tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan jumlah korban sebanyak 32 orang korban. Mereka yang diamankan ini mulai dari jabatan direktur hingga perorangan. Masih maraknya kasus perdagangan orang yang ada di Jawa Tengah menjadi perhatian kepolisian daerah setempat. Bahkan dalam pekan 2 di bulan Juni, Polda Jawa Tengah kembali berhasil menangkap sebanyak 13 orang tersangka dengan jumlah korban mencapai 32 orang. Dengan pengungkapan kasus TPPO di Jawa Tengah ini, jumlah korban yang sebelumnya sebanyak 1.305 orang kini naik menjadi 1.337 orang. Ada penambahan 13 laporan polisi, kemudian tersangkanya juga bertambah 13, kemudian korbannya bertambah 32. Total jadi dapat saya sebutkan pada pekan kedua atau minggu kedua untuk laporan polisi yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah sebanyak 39 laporan polisi, tersangkanya berjumlah 46 dan korbannya sebanyak 1.337. Untuk jumlah tersangka yang berhasil diamankan bertambah dari 33 orang menjadi 46 orang. 16 orang diantaranya berasal dari perusahaan, PT, atau badan usaha. Kemudian 30 tersangka lainnya merupakan perseorangan, yaitu merekrut secara perorangan baik makelar, broker, atau sebagai jasa mengantarkan ke luar negeri. Ada juga sebagai perseorangan yang sudah kita ungkap. Sesuai pesanan, ada yang mantan Kades Magelang. Ini ada mantan Kades Magelang ini, dia merekrut dan membawa langsung ke Malaysia. Nah, upaya dari Satgas TPPO Polda Jateng bahwa kita ada melakukan pembinaan sesuai instruksi Presiden dan Bapak Kapolri. Dalam 1 bulan ini kita melakukan penegakan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain tidak memiliki izin dalam penempatan, mereka juga menggunakan visa wisata dan visa kunjungan bagi para calon pekerja migran. Bahkan salah satu korban yang sempat menyetorkan uang 65 juta rupiah untuk bekerja di Jepang, terpaksa harus dideportasi lantaran tujuan visa dan paspor yang dibawa tidak sesuai. Oh, sudah sampai di Jepang, siap. Kemudian Anda dideportasi, siap. Karena tidak sesuai visa dan paspornya gitu? Iya, ya? Siap. Waktu berangkat ke Jepang visanya apa? Visa kunjungan. Oh, visa kunjungan. Iya, katanya mau diantar sampai ke Jepang, sampai perusahaan, sampai tempat kerja, sampai asrama, Pak. Ya, ternyata saya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dilepas sendiri, Pak. Mas sudah menyetor berapa uang, Mas? Oh, uangnya 65 juta, Pak. Hilang berarti? Kembali. Sementara itu, seorang tersangka mengaku hanya memproses sesuai dengan rekomendasi agensi dan kerabat yang sudah pernah menggunakan jasanya. Tapi yang saya yang saya utamakan itu adalah nurani. Saya bisa membantu mereka, saya tidak mencari mereka, tidak mengiming-imingi gaji mereka. Bahkan mereka sendiri yang datang ke rumah saya itu direkomendasi sama saudara-saudaranya, sama agensi, tinggal saya memproses gitu. Untuk mengatasi permasalahan TPPO ini, Polda Jawa Tengah terus melakukan penindakan dalam sebulan ke depan dengan menggandeng berbagai pihak. Kejahatan TPPO makin marak pasca pandemi, seiring banyaknya warga masyarakat yang tertarik menjadi pekerja migran dengan iming-iming gaji besar.
Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pengrajin pisau di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah kebanjiran pesanan menjelang Hari Raya Idul Adha. Pesanan pisau ini meningkat dari yang biasanya hanya bisa memproduksi 15 pisau per hari, kini bahkan bisa mencapai 25 pisau per harinya. Isa Herdiansyah, pengrajin pisau asal Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, kebanjiran pesanan jelang perayaan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Jika di hari biasa dirinya hanya memproduksi 15 pisau saja, kini jelang Hari Raya Kurban ia memproduksi sebanyak 25 pisau per harinya. Pisau yang dirinya produksi ini nantinya dikirimkan ke berbagai daerah seperti di berbagai daerah di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Isa menyebut dirinya hanya bisa memproduksi maksimal 25 pisau per hari, lantaran dirinya selalu memperhatikan kualitas dari pisau yang diproduksinya. Pisau hasil produksi Isa ini seperti pisau dapur, golok, arit, hingga kapak, yang dibanderol mulai dari Rp12.000 hingga Rp2,8 juta. Juga mensupport untuk kayak panitia Idul Kurban dan orang-orang yang mau melaksanakan ibadah kurban, jadi agar saling membantu. Jadi bukan kita langsung lantas menaikkan harga, justru kita malah menurunkan harga. Sentra usaha milik Isa ini sudah berdiri sejak tahun 2017 yang dirinya dirikan berawal dari hobinya membuat pisau. Dan kini sentra produksi miliknya menjadi salah satu produk unggulan. Maka tak heran saat menjelang Idul Adha seperti sekarang, sentra produksi milik Isa kewalahan menghadapi permintaan konsumen. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Kabupaten Brebes telah menyiapkan 290 orang juru sembelih halal atau juleha yang akan ditugaskan di desa masing-masing agar cara penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syarat Islam. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Kabupaten Brebes melaksanakan apel juru sembelih halal atau juleha yang dilaksanakan di rumah potong hewan di Desa Jati Barang, Kecamatan Jati Barang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kepala DPKH Kabupaten Brebes Ismu Subroto mengatakan, di wilayah kerjanya ada sekitar 290 juleha yang sudah menjalani pintek dan memiliki sertifikat sebagai juleha yang handal. Dari 290 orang juleha ini diharapkan bisa tersebar ke setiap desa se-Kabupaten Brebes, yang nantinya di setiap kecamatan terdapat juleha yang akan membantu dan memberikan sosialisasi kepada petugas jagal hewan di masjid-masjid. Sedangkan tujuan diadakan pelatihan dan bintek juleha ini, lantaran petugas DPKH yang berada di lapangan sering menemui kekeliruan tukang jagal hewan kurban yang salah dalam penanganan hewan kurban. Seperti hewan kurban yang telah disembelih namun belum mati, sudah ditusuk jantungnya dan dikuliti. Ini 17 kemarin pelatihan 17 Juni sampai 21 ini tambah yang beberapa kali bintek itu sudah 290. Jadi kita berharap satu desa satu juleha. Ini belum rata dan semua kecamatan sudah ikut pelatihan ini. Ismu berharap dengan adanya para juleha ini maka daging kurban yang akan dibagikan kepada para warga dalam kondisi aman, sehat, dan halal. Sementara itu menurut data DPKH Brebes untuk Idul Adha tahun ini, jumlah hewan kurban sekitar 3.000 ekor sapi dan 34.000 ekor kambing serta domba yang akan dikurbankan. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ribuan RT dan RW di Kabupaten Pati berunjuk rasa suarakan kenaikan tunjangan tahunan. Masa menuntut kenaikan dari 500.000 per tahun menjadi 500.000 per bulan. Sudah 3 kali melakukan audiensi, namun tuntutan mereka tak kunjung terrealisasi. Justru tanggapan tinggi pejabat Bupati Pati yang didapat oleh massa. Langsung menghadap panjenengan karena pagi ini
Ribuan massa dari jajaran rukun tetangga dan rukun warga Kabupaten Pati padati depan kantor pemerintah Kabupaten Pati. Massa yang hadir menuntut kenaikan tunjangan. Pasalnya para RT dan RW ini hanya mendapat tunjangan Rp500.000 per tahunnya. Angka ini dianggap tak pantas dan tak layak, sehingga massa menuntut tunjangan naik dari Rp500.000 per tahun menjadi Rp500.000 per bulannya. Massa ini pun membawa ragam poster sebagai media penyalur aspirasi. Aksi turun ke jalan ini pun bukan tanpa alasan. Audiensi tertulis dan lisan telah dilakukan, namun hingga kini tak pernah ada titik terang. Sutrisna selaku koordinator aksi mengungkapkan, sudah puluhan tahun warga yang menjabat sebagai RT dan RW hanya mendapati tunjangan Rp500.000 per tahunnya. Angka ini dianggap bukan sebuah penghargaan namun penghinaan, mengingat nominalnya yang dinilai tak layak. Pihaknya pun mengancam akan menggelar demo lebih besar kembali jikalau tuntutan aksi tidak dikabulkan. Ada kepuasan sama sekali, sebab dia kayaknya masih muncul arogan dan ada nada-nada marah. Saya rasa apa mungkin Pak Ganjar ini salah pilih orang ya. Sementara itu penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro yang menemui massa berunjuk rasa justru memberikan tanggapan bernada tinggi. Henggar menyebut bahwa nantinya pihaknya akan menghitung ulang tunjangan yang akan dikeluarkan. Kendati demikian, menurutnya tuntutan dari massa tersebut dianggap tak mungkin dipenuhi secara keseluruhan. Pasalnya keuangan daerah dinilai harus dihitung secara rinci. Harus dihitung betul. Jadi kalau di satu sisi teman-teman juga menuntut kaitannya dengan banyak hal yang infrastruktur macam-macam, ini yang harus kita penuhi dulu. Kaitannya dengan RT RW kita akan hitung ulang, nanti tentunya saya harap nanti komunikasilah ke sebelah juga dari Dewan. Jadi intinya seperti itu. Saya kira itu yang saya dapat saya tanggapi. Berikutnya harus kita hitung ulang. Mohon jawaban Pak, mohon jawaban. Sampai kapan Pak? Sampai kapan? Sampai kapan? Harus kita hitung ulang. Udah, pokoknya begitu. Mohon sampai kapan? Pak, mohon maaf, jenengan kepala desa mana? Saya warga ketua RT dari Puncak Wangi Pak, desanya Tertek. Ya, jadi tentunya sampean semua yang ada di sini kan juga pimpinan dari warga yang ada di sana. Seyogyanya tidak seperti itu cara ngomongnya. Kita ngomong yang bijak, semua harus ada hitungannya. Itu. Ya, makasih. Jadi semua yang ada di sini saya anggap adalah pimpinan yang bisa ngambil kebijakan, yang bisa memperhitungkan apa semua yang ada di situ. Tidak bisa ngomong seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Di akhir pidatonya, Henggar pun meminta kepada jajaran RT dan RW untuk berkomunikasi dengan DPRD berkaitan dengan kenaikan tunjangan yang mereka suarakan. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, menuju Kabupaten Informatif, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati gelar sosialisasi keterbukaan informasi publik menuju Kabupaten Informatif. Dengan hal ini nantinya masyarakat dapat mengakses segala informasi serta dapat membentengi instansi pemerintahan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Menuju Kabupaten Informatif, Kabupaten Pati tak bisa mengandalkan Dinas Informasi dan Komunikasi saja. Pasalnya upaya peningkatan kategori ini memerlukan sinergisitas dari berbagai pihak, seperti dari perangkat daerah, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi desa, maupun badan usaha milik desa. Penilaian ini pun nantinya beragam, mulai dari keaktifan, pengelolaan sosial media, dan frekuensi informasi. Aspek inilah yang nantinya akan menjadi bahan penilaian dari evaluator. Dalam sosialisasi bertajuk Keterbukaan Informasi Publik menuju Kabupaten Informatif ini, turut menghadirkan pembicara dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, serta Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Ratri Wijayanto selaku Kepala Diskominfo Kabupaten Pati menyampaikan pihaknya telah membentuk PPID sebanyak 124 sebagai mekanisme yang dapat ditempuh masyarakat dalam mengakses keterbukaan informasi. Apa yang kami laksanakan ini cukup membantu rekan-rekan yang bekerja di instansi publik. Artinya paling tidak untuk menjaga, membentengi
dari upaya-upaya oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha untuk melakukan pemerasan dan lain sebagainya, dengan catatan apa yang telah dilaksanakan sudah sesuai dan benar. Jadi pada saat ini, kesempatan ini kami telah melampaui tahap pertama yang mungkin pengumumannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Namun sebagai informasi tambahan, tahun kemarin kita mendapatkan status di kabupaten yang cukup informatif. Artinya nanti untuk menjadi kabupaten yang informatif akan melewati satu segmen, sehingga perlu effort yang lebih, perlu sumber daya yang lebih lagi. Saya harapkan nanti juga dukungan dari teman-teman perangkat daerah dan BUMDes maupun dari BPID yang ada di desa, karena penilaiannya itu sangat komprehensif dan tidak akan mampu kalau hanya diselesaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Meski demikian, Mas Huri selaku Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan parameter yang lebih penting menuju kategori kabupaten informatif adalah publik memiliki kemudahan, keleluasaan akses dalam mendapatkan informasi publik yang mudah, murah, cepat, dan tuntas. Jadi komitmen pimpinan BPID sangat penting sekali dalam melaksanakan undang-undang terbukaan, termasuk juga mencerdaskan operator PPID. Jadi sinergi kolaborasi antar kepala daerah dan pimpinan BPID sangat dibutuhkan dalam rangka menuju kabupaten yang lebih informatif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Komisi Informasi bekerja sama dengan Kongres Provinsi melaksanakan monef keterbukaan setiap tahun. Nanti di akhir tahun akan keluar kategori tadi sampaikan informatif menuju cukup kurang tidak informatif. Pihaknya menyebut adanya PPID ini dapat memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Hal ini pun termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dari dasar ini, pemerintah Jawa Tengah melalui Komisi Informasi bekerja sama dengan Diskominfo Jawa Tengah yang nantinya akan melakukan monitoring dan evaluasi pada akhir tahun ke berbagai wilayah untuk melakukan penilaian. Setelah itu barulah mengkategorikan kabupaten dengan rincian kategori kabupaten informatif, menuju informatif, cukup, kurang, dan tidak informatif. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Malam Puncak HUT Lasem ke-1141 dengan tema Malam Tirakatan Hari Jadi Kota Lasem yang dihadiri oleh Forkompimda Kabupaten Rembang, Forkompimcam Lasem, dan Lurah Sekecamatan Lasem, tak lupa Kepala Sekolah Sekecamatan Lasem. Malam Tirakatan yang digelar sebagai puncak Hari Jadi Kota Lasem ke-1141 ini digelar di Alun-Alun Lasem pada 21 Juni 2023 malam. Acara yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Rembang Gus Hanis, serta Kapolres Rembang AKBP Suryadi, juga dihadiri oleh PC Ansor dan komunitas pecinta Lasem seperti LKCB dan Pri Lasem. Kemeriahan Malam Tirakatan dalam HUT Lasem ke-1141 ini semakin terasa ketika berbagai seni pertunjukan disajikan. Seperti kesenian tari naga dari Lasem yang disambut oleh animo masyarakat, baik anak-anak hingga orang tua, seakan turut andil memeriahkannya. Dalam sambutannya, Kapolres Rembang AKBP Suryadi berharap Kota Lasem yang menjadi simbol moderasi beragama ini dapat membantu masyarakat untuk mengingat kembali makna saling toleransi antar umat beragama, etnis, dan antar golongan. Dalam hal ini pihaknya turut mengapresiasi masyarakat, sebab dalam kurun waktu 4 tahun ini, Kota Lasem menjadi kondusif, walaupun ramai menjadi jujukan wisatawan. Pihaknya juga menyinggung mengenai adanya 2 desa di wilayah Rembang yang ditunjuk sebagai desa moderasi beragama, seperti Desa Selopuro yang berada di Kecamatan Lasem dan Desa Pangkal di Kecamatan Sluke. Mengharapkan dukungan seluruh warga Lasem di dalam berkontribusi sesuai dengan bidang profesi dan ketekunan masing-masing, tetapi kami mengharapkan adalah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi sore saya menghadiri
pembukaan perkemahan Konghucu yang diselenggarakan dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang diadakan di Kecamatan Sulang. Di situ sangat terlihat bahwa moderasi beragama, saling toleransi, tidak membedakan ras, agama, dan golongan, sangat terlihat dan praktek dilaksanakan di Kabupaten Rembang. Terutama Kota Lasem adalah kota yang merupakan simbol moderasi beragama, saling toleransi antar umat beragama, antar etnis, antar golongan. Dan dari data yang diperoleh dari Polres Rembang bahwa alhamdulillah, syukurillah, belum pernah terjadi kejadian-kejadian yang mengakibatkan tentang gesekan antar umat beragama, kemudian antar golongan dan antar kelompok yang mengganggu keamanan dan ketertiban serta ideologi yang dipeluk oleh masing-masing warga masyarakat. Sementara itu, Gus Hanis selaku Wakil Bupati Rembang juga turut menyebut bahwa sejauh ini kehidupan di Kota Lasem berjalan dengan kondusif, aman, dan tanpa adanya gesekan, baik antar agama, ras, dan golongan. Terima kasih pada panitia, dalam hal ini para komunitas-komunitas pecinta Lasem yang memperkasai kegiatan ini dan keberagaman yang ada di Kota Lasem ini. Tadi sudah disampaikan sama Pak Kapolres, sore tadi kami bersama Kementerian Agama juga menggelar kegiatan soal ini, kemah kebangsaan. Temanya juga kerukunan beragama. Di sana saya katakan di Rembang ini ya pernah ada gesekan pendidikan antar agama itu. Yang saya jadikan contoh ya Lasem ini, Desa Sonitan. Oh berarti ini nanti ada lagi desa moderasi di Selopuro, di ini ya. Oh sama Pangkalan Sugi, ada 2 desa di Kabupaten Rembang. Artinya memang kita dipandang baik-baik saja, rukun-rukun saja, dan ini mesti kita terus jaga. Demikian pula Bapak Ibu yang saya hormati, soal beberapa infrastruktur yang sudah diberikan ke Kota Lasem ini dari pemerintah, masuk pembangunan alun-alun, pembangunan kawasan sampai pasar kreatif ini, mohon dijaga keberadaan. Tangan-tangan kecil, tangan-tangan jahil ini mohon dikurangi. Kalau bisa jangan sampai ada. Kebersihan ini juga mesti menjadi perhatian kita semua. Dalam kesempatan yang sama, Gus Hanis juga berpesan untuk semua kalangan masyarakat, selain mempertahankan sikap moderasi beragama, juga menekankan bahwa masyarakat wajib menjaga fasilitas yang sudah dibangun pemerintah Rembang di Kota Lasem. Salah satunya adalah alun-alun dan pasar kreatif. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.